untuk mulai pelajaran hari ini. Eci, pimpin doanya dulu Eci. Baiklah, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua. Ya, alhamdulillah ya hadir semuanya ya. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat oleh Allah karena sudah bisa datang ke sekolah untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Semuanya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ulangi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, karena dengan nikmatnya Allah kita bisa melangkahkan kaki kita ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum mulai pelajaran, masih ingat nggak? Aku mau tanya, masih ingat yel-yel kita? Masih. Ya, kita cek sama-sama ya. SMP 7. Bisa, bisa, bisa. Ulangi lagi, SMP 7. Bisa, bisa, bisa. Oke, kita bisa. Apapun semuanya harus bisa. Tidak ada kata tidak bisa asalkan mau mencoba. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengulang kembali, mau menanyakan kembali, mengingatkan kalian kembali, masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu? Masih. Pelajaran tentang apa? Hari kiamat. Iman kepada hari Kiamat. kiamat. Percaya adanya hari kiamat. Percaya adanya hari kiamat. Yang lain lagi apa? Berakhirnya di kehidupan di muka bumi. Oke. Terus apa lagi? Kiamat ada berapa? Ada 2. Coba Novi, ada apa saja Novi? Kiamat fitnah dan kiamat kubra. Oke, ternyata masih ingat ya. Minggu lalu kita sudah mengadakan latihan. Alhamdulillah kita hanya sebagian saja yang nilainya di bawah KKM, tapi sudah bisa dibilang bagus karena melebihi dari KKM keseluruhannya. Pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang perilaku terpuji. Salah satu yang harus ada pada diri kita untuk bekal kita nanti kepada menuju akhirat, supaya nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Salah satu perilaku terpuji itu apa saja? Ada yang tahu? Jujur, apalagi? Menepati janji, apalagi? Berbuat baik, apalagi? Bertanggung jawab. Ya itu semuanya. Berani perilaku terpuji belum? Tidak. Kalau berani perilaku terpuji tidak? Iya, perilaku terpuji. Kita jangan merasa takut. Nah, kita harus mempunyai perilaku terpuji. Dan antaranya pada hari ini kita akan bahas tentang jujur dan menepati janji. Kali ini kita tadi membahas tentang perilaku terpuji. Nih, salah satu perilaku terpuji itu adalah jujur dan menepati janji. Pada pertemuan kita hari ini, ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan jujur dan menepati janji. Yang kedua, 4.5, menyajikan penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
bukan hanya tahu oh jujurnya seperti apa, tapi mampu melaksanakan, mampu melakukan, dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian diharapkan setelah belajar ini kalian diharapkan untuk bisa atau mampu mendeskripsikan apa sih pengertian jujur dan menepati janji. Terus yang kedua, menelaah isi kandungan dari dalil tentang jujur dan menepati janji. Dalilnya apa saja, surahnya apa, ayatnya berapa. Terus lagi menelaah keutamaan berlaku. Apa sih manfaat, keuntungan kita berlaku jujur dan menepati janji ini apa? Terus yang terakhir menyajikan contoh. Kalian harus bisa menyajikan contoh penerapannya seperti apa. Contoh berlaku jujurnya bagaimana, contoh menepati janjinya seperti apa. Bisa ya dimengerti? Nah, ini ada kita tampilkan gambar. Kira-kira ini mereka sedang apa? Mencontek. Nah, mencontek ini termasuk perilaku apa? Perilaku buruk. Nah, di dalam agama Islam, perilaku terpuji itu disebut dengan akhlak terpuji itu disebut dengan akhlak mahmudah. Nah, yang seperti ini dikatakan dengan akhlak mazmumah, yaitu pada hari ini materi kita yaitu jujur dan menepati janji. Untuk mengetahui pengetahuan kalian awal, ada yang tahu nggak kira-kira apa sih itu jujur? Langsung ada kan? Jadi jujur itu adalah kita mengatakan sesuatu hal yang benar adanya, terjadi serta tindakan yang seharusnya. Oke, jujur. Ada yang tahu lagi apa itu jujur? Ya, Cici, silakan. Mengucapkan atau mengatakan hal yang sebenarnya atau kenyataannya tidak melebih-lebihkan. Ada yang bisa nambahkan saya, Cici? Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Ada yang bisa apa yang dikatakan oleh kalian semua itu adalah benar semuanya. Jujur itu adalah berkata apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Berkata sesuai dengan kenyataan. Lebih jelasnya ini. Pengertian jujur. Jujur itu apa? Sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan. Kemunafikan itu apa? Berpura-pura. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu ada dalil tentang jujur. Salah satu banyak ya dalilnya. Nah, salah satu diantaranya yang kita pelajari ini adalah jujur, tentang dalil tentang jujur yaitu surah Al-Ahzab ayat 70. Ada yang bisa bantu ibu untuk bacakan? Oke, Cici, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Nah, di sini salah satu dalil yang menunjukkan tentang perilaku jujur, perilaku terpuji yang jujur itu adalah surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi di sini ditujukan untuk orang yang beriman. Orang yang beriman itu disuruh untuk berkata yang benar, berucap yang benar. Lawan kata berkata benar itu apa? Berbohong. Jadi berbohong itu termasuk perilaku tercela. Itu yang harus kita jauhi. Oke. Selanjutnya jujur. Jujur itu terbagi menjadi dua. Jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Contoh kalau jujur dalam perkataan seperti apa? Mengatakan yang seadanya. Mengatakan yang seadanya. Kalau dalam perbuatan?
siswa yang dilakukan? Oke. Contohnya tadi seperti yang tergambar di pada tayang kita tadi ya, yang ada seorang siswa menyontek kerjaan teman sebelahnya. Nah, perilaku perilaku jujur itu ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Contoh di sekolah itu tidak menyontek saat ujian. Kalau di rumah itu menepati janji jika berjanji dengan orang tua. Kalau di masyarakat itu berkata jujur dan tidak berdusta. Kita sudah mengetahui perilaku jujurnya seperti apa, dalilnya bagaimana, hikmahnya, manfaatnya seperti apa. Nah, untuk itu nanti akan Ibu tayangkan video. Kalian nanti amati videonya secara berkelompok. Nanti Ibu bagikan kelompoknya. Terus kalian mempresentasikan ke depan. Nah, pada saat penugasan kelompok tadi, Ibu harapkan kalian itu saling bekerja sama. Bekerja sama antara kawan yang lain dan teman yang lain. Kalau ada ide, tuangkan idenya, sama-sama mencari masalah, mencari solusi yang akan dibagikan kepada kalian pada LKPD. Nah, nanti yang penilainya seperti itu, penilainya Ibu menilai bagaimana cara bekerja sama kalian. Jangan, ini kan tugas kelompok, jangan hanya satu orang bekerja, semuanya ikut menuangkan ide-idenya, gagasan-gagasannya, supaya kita itu semuanya bekerja sama. Nah, bekerja sama itu yang terpenting. Jelas ya? Jelas. Oke. Tiga ya, berarti 3 kelompok ya. Nah, untuk menjawab dari LKPD yang dibagikan, akan Ibu tayangkan video ini. Kalian simak dengan baik. Nanti kalian rumuskan permasalahannya seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya dari permasalahan yang ada. Jelas ya? Ya, Bu.
Kira-kira apa yang kalian amati tadi kira-kira menjelaskan atau menceritakan tentang apa tayangan yang ada di depan? Silakan Aulia. Budi tahu kalau dompet tersebut bukan hak dia, bukan milik dia, dan dia selalu teringat pesan dari ibunya kalau Budi harus jadi anak yang jujur dan menetapi janji kepada ibunya untuk menjadi anak yang jujur. Oke, ada yang lagi tambahkan? Suci? Video di atas mengajarkan kita tentang arti kejujuran dan buah dari kejujuran. Sesulit apapun keadaan atau kondisi ekonomi, kita harus tetap bersikap jujur. Yang menentukan siapa diri kita sebenarnya adalah diri kita sendiri dan bukan orang lain. Walaupun banyak godaan di luar sana, kita harus tetap berpegang teguh dengan pendirian kita. Kejujuran akan membuahkan keberhasilan atau kesempurnaan. Nah, oke, selanjutnya adalah karena jujur tadi, si Angan itu tadi dia menjadi orang yang sukses. Maka kita disuruh untuk mempunyai perilaku terpuji, di antaranya adalah perilaku jujur. Apapun keadaan kita harus tetap berlaku jujur. Oke, selanjutnya kalian silakan kerjakan di LKPD kalian. Tugas yang sudah ibu berikan tadi kalian kerjakan kelompok saling tuangkan ide kalian.
kelompok. Sekarang silakan kelompok pertama. Siapa yang mau pilih? Ya, yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia Darasita. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin membacakan diskusi dari kelompok saya. Jika kamu adalah seorang teman yang baik, apa yang akan kamu lakukan tak kala tahu kebohongan yang dilakukan oleh Dedi? Jawaban saya adalah menasihati Dedi bahwa yang dilakukannya tersebut merupakan hal yang tercela dan memberitahu Dedi untuk melakukan kebenaran dan mengajarkannya akan pentingnya berperilaku jujur. Oke, ada yang menanggapi? Oke, silakan Eci. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffelia Esfatika Stama, perwakilan dari kelompok 2 yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Menurut saya, didikan dari orang tua tentang berperilaku jujur itu sangat penting bagi diri anak. Jadi berbuat seperti itu mungkin karena terlalu bebasnya ia tanpa pengawasan orang tuanya, atau tidak ada yang menegur dirinya yang membuat dirinya berperilaku semaunya saja. Perilaku diri tersebut merupakan perilaku tercela yang harus kita jauhi dan kita hindari. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Adani. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahaskan tentang mencontek. Mencontek salah satu perbuatan yang tercela atau perbuatan tidak terpuji. Siapapun pasti tahu bahwa mencontek perbuatan tercela yang harus dihindari oleh seluruh orang. Mungkin guru-guru tidak tahu, tapi Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah SWT melihat segalanya dari atas. Ada yang mau menanggapi? Ya, Nisa. Bentar lo, 3. Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2. Siapapun pasti tahu bahwa mencontek adalah perbuatan tercela yang harus dihindari dan dibuang jauh-jauh di kehidupan kita. Mungkin guru tidak melihat perbuatan kita, tapi Allah tidak buta. Allah pasti melihat semua perbuatan Ali dan Dodi. Cepat lambat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita simpulkan sama-sama dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya itu belum bertanya, apa sih manfaat dari jujur? Ada yang bisa? Oke, Ci. Manfaat berperilaku jujur adalah kita bisa mendapat kepercayaan orang lain dengan mudah. Ketika kita terbiasa berbicara serta berperilaku jujur, maka hidup kita akan lebih bahagia serta damai. Ketika kita tidak memiliki hal yang disembunyikan, maka hati pun merasa damai. Mengapa kita harus berperilaku jujur? Aulia, silakan. Karena kejujuran merupakan dasar atau fondasi dari perbuatan-perbuatan lainnya. Induk dari sifat terpuji adalah jujur, sehingga akan membawa kebaikan satu kepada kebaikan lainnya. Kejujuran sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan selain usaha dan kerja keras. Ya, nah, jujur itu adalah fondasi kita dalam menjalankan kehidupan kita. Nah, bagaimana menanamkan sifat jujur itu pada diri kita? Oke, silakan. Kita harus meyakini betul bahwa jujur adalah sifat terpuji yang mendatangkan kebaikan utama bagi diri kita, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Meyakini bahwa berdusta pada diri hanya akan membawa kerugian. Oke, salah satunya adalah ibadah. Kalau kita mempunyai perilaku jujur, bersifat jujur itu akan mendatangkan pahala, memberikan ketenangan hati. Karena kalau
tenang, akan selalu gelisah karena ada sesuatu yang kita sembunyikan. Nah, memiliki keberanian yang tinggi. Contohnya kalau kita memiliki keberanian tinggi, tidak mencontek pekerjaan teman karena kita percaya diri. Mendapat kepercayaan besar. Nah, sekali kita berkata bohong, itu tidak akan mudah untuk mengembalikan kepercayaan orang lain terhadap kita. Menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan, memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Nah, kesimpulan daripada perilaku jujur itu, di diri kita harus ada ditanamkan bagaimana berperilaku jujur dan menepati janji. Pelajaran hari ini untuk mengetahui kemampuan kalian sudah apa belum menguasai dari kompetensi-kompetensi yang sudah kita pelajari. Ini akan Ibu bagikan selembar latihan. Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakannya. Selesai nanti langsung Ibu ambilkan kembali. Sudah semuanya dapat? Oke, silakan kerjakan sesuai pengetahuan yang kalian dapatkan dari yang sudah kita pelajari pada hari ini. Teriaknya kan yang pede. Oke, udah selesai semuanya? Udah, Bu. Kumpul ya. Kalian sudah mengerjakan tugas evaluasi pada akhir pertemuan kita hari ini berakhir, tapi sebelumnya Ibu Makmur yang akan datang itu akan mempelajari tentang menghormati orang tua dan guru, masih dengan perilaku terpuji. Yang kalau pada hari ini kita melakukan perilaku terpuji, membahas tentang perilaku terpuji itu jujur dan menepati janji. Untuk pertemuan berikutnya